Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Zefanya 3 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Zefanya 3 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Penelitian tentang Leluhur. Ditulis oleh Kenneth Peterson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Para peneliti di Emory University menggunakan pemindai MRI, atau pencitraan resonansi magnetik, untuk mempelajari kinerja otak para nenek. Mereka mengukur reaksi empati mereka terhadap potret-potret yang menampilkan cucu mereka sendiri, anak mereka yang telah dewasa, dan seorang anak yang tidak dikenal. Hasilnya menunjukkan bahwa para nenek lebih berempati terhadap cucu mereka ketimbang anak mereka sendiri yang telah dewasa. Hasil itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai faktor imut. Para cucu lebih imut dan menggemaskan daripada anak-anak yang sudah dewasa. Sebelum kita merespons, ya, pastilah, mari perhatikan ucapan James Rilling, ketua penelitian tersebut. Jika sang cucu tersenyum, neneknya ikut merasakan kegembiraan si anak. Dan jika sang cucu menangis, nenek pun ikut merasa sakit dan pedih. Seorang nabi melukiskan gambar MRI dari perasaan Allah saat dia memandang umatnya.
Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terjemahan lain menyatakan begini, kamu menyukakan hatinya, maka Dia akan menyanyi dengan gembira, seperti seorang nenek yang berempati. Allah merasakan kepedihan kita, dalam semua penderitaan mereka, Dia juga menderita, dan Dia juga merasakan sukacita kita. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Saat kita putus asa, ingatlah bahwa Allah sungguh-sungguh merasakan apa yang kita rasakan. Dia bukanlah Allah yang dingin dan jauh, melainkan pribadi yang mengasihi dan berkenan kepada kita. Mari mendekat kepada-Nya, merasakan senyum-Nya dan mendengarkan nyanyian-Nya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda merasakan sukacita Allah? Bagaimana perasaan Anda tentang hal itu? Hal ini patut kamu ketahui. Pesan yang dibawa Zefanya terutama adalah mengenai penghakiman. Pasal 1 mengarahkan pesan keras itu kepada seluruh dunia. Tetapi Yerusalem dan Yehuda menjadi sasaran utama karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Zefanya 2 ditujukan kepada bangsa-bangsa tertentu. Dan, sekali lagi, Yehuda termasuk di dalamnya. Sang Nabi menyebut mereka, bangsa yang tidak tahu malu, dan menyerukan dengan sungguh-sungguh agar mereka bertobat sebelum ditimpa murka Tuhan yang menyala-nyala. Dalam Zefanya 3 ayat 1-7, Sang Nabi menyoroti Yerusalem karena para pemimpinnya yang korup. Namun, ayat 8-20 menyatakan bagaimana pengharapan abadi dari Allah akan timbul setelah penghakiman berlalu. Tunggulah aku, firman Allah. Setelah penghakimannya tuntas, Allah akan memampukan umat-Nya untuk memanggil nama-Nya. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Firman-Nya melalui nabi-Nya. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Allah sebagai pahlawan kita. Zefanya 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Pahlawan berarti orang yang memberikan diri membela, menolong, dan berkorban demi orang lain. Dalam kehidupan kita setiap hari kita pasti banyak menghadapi tantangan, pergumulan, musuh dan berbagai rintangan. Kita butuh seorang pahlawan untuk menyelamatkan kita dari seluruh pergumulan hidup kita itu. Jika hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri maka kita bisa kalah. Kita membutuhkan seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan hidup kita dari cengkeraman iblis dan dosa. Nas hari ini memberikan jaminan bagi kita bahwa Allah bersedia menjadi pahlawan bagi kita. Sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan, Allah pasti memberi kemenangan. Mengapa demikian? Karena Allah tidak akan mempermalukan setiap orang yang berharap dan datang kepada-Nya. Apakah yang dilakukan Allah kepada kita? Pertama, Allah menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Kata tangan dalam Alkitab menggambarkan kuasa. Hal ini mencakup, antara lain, pertama, kuasa kata-kata, kedua, kuasa ibadah, ketiga, kuasa kesatuan, keempat, kuasa dalam memberi, kelima, kuasa kerendahan hati, keenam, kuasa sukacita dan ketujuh, kuasa pengampunan. Kedua,
Allah memberi semangat dan keberanian. Sumber motivasi dan keberanian kita ialah Allah. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian dan ketertiban. Jadi, kita sebagai umat Tuhan mendapat keberanian karena 1. Allah ada di antara kita. 2. Allah memberi kemenangan. 3. Allah memberi sukacita. 4. Allah memperbaharui kita dalam kasih-Nya. 5. Allah mengangkat malapetaka dari kita. 6. Allah membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. 7. Allah memulihkan keadaan kita. Karena itu, teruslah menjadikan Allah sebagai pahlawan dalam hidup kita agar kita beroleh kemenangan dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, izinkanlah aku merasakan Engkau tersenyum kepadaku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.